adik-adik, apa kabar semua? Selamat pagi, serta selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan juga persembahannya. Tetapi terutama kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Sebelum itu kita menyanyi dulu yuk. Sama-sama bernyanyi dari kidung ceria nomor 23 yang judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyi 2 bait ya, yang bait pertama dan bait yang kedua. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita mau masuk dalam ibadah impa kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh dikumpulkan di tempat kami, Tuhan, masing-masing. Tuhan, kami mau mulai ibadah IMPA ini. Kiranya Engkau mau memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan firman, tapi kita menyanyi dulu yuk lagu yang judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik, kita hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah udah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, kiranya kita berdoa dulu ya, agar kita boleh diberikan Roh Kudus sama Tuhan, agar bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak lain yang sudah boleh mempersiapkan cerita, Tuhan. Juga Tuhan memberkati kami masing-masing, agar kami boleh dapat duduk diam dan duduk tenang, agar dapat mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dengarkan doa ini. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah Minggu pelayanan anak GPIB Kelapa Gading di kelas anak kecil. Nah adik-adik, kakak senang sekali 2 minggu yang lalu beberapa adik-adik dari kelas anak TK sudah pindah ke anak kelas kecil ya. Hari ini berarti adik-adik semua sudah bisa sama-sama mengikuti ibadah di kelas anak kecil. Nah adik-adik, kita akan memulai untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Nah pasti
Pasti adik-adik sudah siap kan ya di rumah ya? Nah, kalau sudah siap, adik-adik sudah boleh membuka dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu, sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan, manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya lalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pada awal mulanya Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan juga menciptakan dua orang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, dari keturunan Adam dan Hawa bertambah banyaklah jumlah manusia di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, semakin bertambahnya banyak manusia di dunia ini, tapi apa adik-adik? Mereka juga banyak melakukan kejahatan. Kejahatan yang mereka buat itu apa? Misalnya, mereka tidak taat pada Tuhan, mereka suka berkelahi, mereka suka jahat pada sesama, mereka mau menang sendiri. Wah, pokoknya mereka itu suka berantem juga. Nah, adik-adik, ketika Tuhan melihat manusia seperti itu, Tuhan marah, Tuhan sedih, Tuhan sangat menyesal. Kenapa mereka begitu jahat? Lalu Tuhan bilang, Tuhan akan menghukum manusia-manusia di dunia ini. Nah, hukuman apa yang Tuhan berikan buat manusia-manusia yang berdosa itu adik-adik? Hukumannya adalah Tuhan akan memberikan air bah yang itu yang akan memusnahkan seluruh manusia di dalam dunia ini. Bukan hanya manusia adik-adik, tapi juga binatang, hewan, juga tumbuh-tumbuhan, sampai semuanya itu rata dengan tanah. Adik-adik, pada saat itu, dari begitu banyaknya manusia yang berdosa, cuma ada satu keluarga yang tidak berdosa, yaitu keluarganya Nabi Nuh. Nah, adik-adik, masih ingat cerita Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh itu dia yang membuat batra yang besar. Ketika air bah datang, Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat. Cuma mereka aja yang selamat dari sekian banyaknya manusia di dunia ini. Nah, adik-adik, kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Nabi Nuh sangat taat pada Tuhan adik-adik. Apa yang Tuhan bilang buat Nabi Nuh lakukan. Keluarganya pun hidupnya sangat kudus. Baik istrinya maupun anaknya atau anak mantunya, mereka hidup dengan damai sejahtera. Makanya Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat dari air bah yang besar itu, yang memusnahkan seluruh manusia di dunia ini. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adil dalam segala keputusannya. Jadi, ketika manusia berdosa, Tuhan akan menghukumnya seperti meletakkan air bah, seperti yang tadi kakak sudah ceritakan atau di zamannya Nabi Nuh.
Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi ketika kita bertobat dan kita tidak mau lagi melakukan kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak berantem sama teman, sama kakak, atau sama adik? Terus adik-adik pernah nggak berbohong sama mama, sama papa, atau sama guru adik-adik? Terus juga adik-adik pernah nggak mengambil barang orang lain yang bukan punya adik-adik? Nah, misalnya mencuri. Terus juga adik-adik pernah nggak berbohong, tidak berkata jujur buat orang tua adik-adik? Nah, adik-adik, hal-hal seperti itu ya adik-adik, itu tidak membuat Tuhan senang, tapi Tuhan marah dengan apa yang kita lakukan. Kejahatan-kejahatan yang seperti yang kakak sebutkan tadi itu, Tuhan marah sekali adik-adik. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti pada zamannya Nabi Nuh, yaitu ketika Tuhan marah pada manusia karena mereka melakukan banyak dosa dan kesalahan. Adik-adik, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan tidak minta kita banyak hal. Tuhan hanya mau kita taat dan setia pada Tuhan. Kita harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Adik-adik tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk menyenangkan dan hidup yang benar di mata Tuhan? Nah, adik-adik, gampang saja adik-adik. Adik-adik ikut impa hari ini, berarti adik-adik sudah belajar akan firman Tuhan. Nah, berarti adik-adik sudah taat pada Tuhan. Jadi adik-adik juga harus setiap minggu ikut impa. Kemudian adik-adik juga harus rajin berdoa, minta sama Tuhan. Kalau adik-adik butuh sesuatu, adik-adik mau makan, mau pergi, mau tidur, mau lakukan apa saja, adik-adik harus berdoa sama Tuhan. Kemudian adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Itu yang penting adik-adik, karena firman Tuhan itu mengajarkan hal-hal dan kebaikan kasih Tuhan buat kita semua manusia. Kemudian adik-adik hormati juga orang tua adik-adik. Hormati orang tua, hormati opa, oma, hormati orang yang lebih tua dari adik-adik. Bukan itu saja, adik-adik juga harus menghormati sesama manusia dan menghargai sesama manusia, sesama teman maksud kakak ya. Terus kita juga harus membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Nah, adik-adik, akhir-akhir ini kan juga banyak teman-teman kita yang sakit. Nah, adik-adik kalau punya kelebihan, adik-adik bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, bisa membantu. Ya, kalau tidak, adik-adik berdoa, minta Tuhan sembuhkan, jamah teman adik, saudara-saudara adik, ataupun siapapun yang sedang dalam kesusahan. Nah, yang berikutnya, adik-adik harus jadi anak-anak yang hidupnya jujur. Adik-adik tidak boleh berbohong, karena kalau sekali kita berbohong adik-adik, kita seterusnya akan terbiasa untuk berbohong. Nah, adik-adik harus hidup yang jujur. Kemudian juga adik-adik juga harus berperilaku yang baik, berkata-kata yang baik, berbicara dengan sopan, buat siapa saja, buat semua. Nah, adik-adik, sikap-sikap yang seperti kakak sebutkan tadi itu adalah cara-cara hidup kita, hidup yang benar di mata Tuhan. Adik-adik, hari ini kita harus berkomitmen dalam diri kita, dalam diri adik-adik, dan juga dalam diri kakak. Kita harus hidup seperti yang tadi sudah kakak jelaskan, hidup yang benar supaya kita diberkati Tuhan. Karena jika kita hidup yang benar di mata Tuhan, maka hidup kita selalu Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan pastinya kita diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ketika ada di keluar, dan juga tetap semangat mengikuti IMPA. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh adik-adik dengar, adik-adik boleh ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar, mari kita bernyanyi judulnya Mata Tuhan Melihat. Kesempatan kali ini kita juga mau memberikan persembahan kita. Bisa dikasih ke mama papa atau bisa ditransfer ke rekening gereja dan dibawa ke kantor gereja. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik kita mau mendoakan persembahan kita dan kita juga mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah boleh, adik-adik di sini sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah boleh diberikan, Engkau berkati agar boleh bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkan. Engkau memberkati adik-adik ya Tuhan, dalam mereka beraktivitas. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi ya Tuhan. Engkau juga menjaga orang tua dari adik-adik di rumah, mama papa yang sudah boleh mencarikan nafkah untuk mereka. Engkau memberkati selalu juga untuk om-om dan tante dan oma opa, senantiasa Tuhan jaga ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kalau ada di rumah adik-adik yang sedang terbaring sakit, kiranya Engkau mau memberkati dan memulihkan kembali ya Tuhan, agar adik-adik boleh sembuh kembali ya Tuhan dan boleh bermain-main kembali. Kami juga pada hari ini mau berdoa secara khusus untuk negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan Tuhan yang Tuhan percayakan ya Tuhan untuk memimpin negeri ini. Kiranya boleh diberikan hikmat, akal budi bijaksana daripada Tuhan, agar boleh memimpin negara ini dengan baik dan boleh menjadi lebih baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, seru banget ya adik-adik. Artinya semua kita orang Indonesia akan merayakan hari ulang tahun itu. Sama seperti kita yang berulang tahun. Asik ya adik-adik. Untuk itu, kita akan merayakannya di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di tanggal 22 Agustus 2021. Jangan lupa ya adik-adik, catat tanggalnya. Nah, pada waktu itu kita akan mengadakan ibadah dengan Zoom dalam kelas gabungan. Juga kita akan mendengar pengumuman pengumuman pemenangnya adik-adik. Jadi, anak kelas tanggung akan ada lomba foto yang diedit atau seperti poster dengan ada kata-katanya. Kalau untuk anak kelas kecil, lomba foto dengan quote dengan kata-katanya. Untuk anak kelas TK, lomba foto sebuah kegiatan yang semuanya berhubungan dengan Hari Kemerdekaan.
Nah, ini contohnya adik-adik. Untuk kelas TK seperti ini. Dan untuk anak kelas kecil, seperti ini ada kata-katanya. Ini untuk anak kelas tanggung yang diedit dan ada foto dan kata-katanya. Nah, demikian adik-adik, tanggal 8 Agustus 2021. Itu adalah batas akhir pengumpulan hasil karya adik-adik. Dan dikumpulkan dan dikirim kepada Kak Erli. Nah, demikian adik-adik. Selamat bekerja keras, berjuang, dan terus bersemangat. Sampai bertemu kembali. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345 yang judulnya Oh Berkati Kami. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk IMPA pada hari ini yang sudah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang sudah adik-adik boleh dengar. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan adik-adik, dalam tumbuh kembangnya mereka Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam mereka dan menyertai kehidupan mereka selalu senantiasa. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjaga dan melindungi selalu adik-adik di sini ya Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, IMPA kita sudah selesai hari ini. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Bye. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.